Tradisi aneh Jepang yang tak akan Anda percayai nyata. Festival-festival Jepang yang aneh dan menakjubkan. Meskipun kita semua mengenal dan mencintai orang Jepang karena kulinernya yang lezat, kuil-kuil yang indah, dan kimono-kimono mereka yang menawan, orang Jepang juga terkenal karena keanehannya. 1. Nakisumo, Festival Bayi Menangis. Nakisumo Misturi adalah salah satu festival paling aneh yang pernah kita dengar. Kompetisi tangisan bayi ini melibatkan dua pegulat sumo yang masing-masing mengangkat seorang bayi. Wasit kemudian mengenakan topeng menakutkan untuk membuat bayi menangis. Yang menangis paling keras dan paling lama dinyatakan sebagai pemenang. Kedua, Kanamara Matsuri, Festival Lingga Besi. Jika ada satu ritual Jepang aneh yang pernah Anda dengar atau saksikan di televisi, mungkin inilah ritualnya. Kanamara Matsuri atau Festival Lingga Besi, lebih dikenal sebagai Festival Penis, sungguh merupakan pemandangan yang wajib disaksikan. Bermula sejak tahun 1600-an, festival ini awalnya diadakan sebagai cara untuk melindungi diri dari penyakit menular seksual. Bersiaplah untuk melihat topi berbentuk lingga, boneka, kendaraan hias, kostum, dan bahkan lollipop. Ini adalah salah satu momen langka di mana Anda akan melihat orang-orang Jepang yang biasanya pendiam beraksi di jalanan Kawasaki. Tri, Hokai Hesu Matsuri, Festival Pusar. Dirayakan pada bulan Juli di Furano, Hokkaido, Hokai Hesu Matsuri atau Festival Pusar adalah salah satu festival yang pasti ingin Anda ikuti. Pusat tubuh seseorang adalah pusar dan Furano adalah pusat Hokkaido. Oleh karena itu, penduduk setempat telah memasukkan konsep pusar ke dalam festival mereka sendiri. Para penari melukis wajah di dada dan perut mereka menggunakan pusar sebagai mulut karakter. Mereka kemudian menari perut di sepanjang jalan. 4. Lempar kacang Mamemaki saat Setsubun. Setsubun adalah hari raya Jepang yang dirayakan pada malam sebelum musim semi dimulai. Orang Jepang percaya bahwa selama periode ini, para iblis kemungkinan akan muncul di dunia. Para orang tua di seluruh Jepang kemudian akan mengenakan topeng oni dan mencoba menakut-nakuti anak-anak mereka. Sebagai balasannya, anak-anak ini harus melempar kacang kedelai panggang untuk mengusir para iblis. 5. Festival Sukatsu, Festival Pemakaman Coba Sebelum Mati. Meskipun banyak dari kita menghindari memikirkan, bahkan membicarakan kematian, orang Jepang punya festival yang bertemakan kematian. Festival Sukatsu di Jepang mengajarkan orang-orang tentang ketidakpastian kematian dan cara mempersiapkannya. Festival ini mencakup persiapan psikologis dan pengujian peti mati. Anda bahkan bisa mencoba pilihan tata rias dan rambut dari para penjual. Jika ini saja tidak menjamin mereka akan siap sepenuhnya untuk ritual kematian mereka, kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. 6. Festival Paantu, mengusir roh jahat. Festival Paantu telah ada selama berabad-abad, di mana para pria berpakaian seperti roh jahat berkeliaran di jalanan Miyakojima, Okinawa untuk mengejar anak-anak maupun orang dewasa. Para pria ini akan berlumuran lumpur dan dedaunan, dan mereka yang tersentuh Paantu akan mendapatkan keberuntungan di tahun mendatang. 7. Hadaka Matsuri, Festival Telanjang Kegilaan.
Hadaka Matsuri di Okayama menampilkan 9.000 pria yang hanya mengenakan cawat berebut 2 tongkat. Setiap tahun, seorang pendeta akan melemparkan sepasang tongkat suci keberuntungan ke arah kerumunan dari jendela setinggi 4 meter di atas tanah. Kerumunan kemudian harus berebut tongkat-tongkat ini dan memasukkannya ke dalam kotak kayu pengukur untuk mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. 8. Akutai Matsuri, Festival Kutukan. Kebanyakan dari kita mungkin ditampar karena meneriakkan kata-kata makian. Di Jepang, ada festival yang mengharuskan kita melakukannya. Akutai Matsuri menampilkan 13 pendeta berpakaian seperti Tengu, iblis mitologis saat mereka mendaki Gunung Atago. Sepanjang perjalanan, orang-orang didorong untuk meneriakkan hinaan kepada iblis-iblis ini dan mencoba mencuri persembahan mereka untuk keberuntungan. Bahkan, jika Anda tidak tahu cara mengumpat dalam bahasa Jepang, Anda dipersilakan untuk ikut bersenang-senang dan mengumpat dalam bahasa Inggris. 9. Festival Kentut Wanita Cantik. Ada aspek yang sangat aneh dari perayaan Hari Perempuan atau Hinamatsuri di Tokyo yang melibatkan kentut. Sesederhana kedengarannya, semua orang akan merasakan kentut secara langsung, bau, dan suaranya dari gadis-gadis cantik. Namun perlu diingat bahwa kesuksesan acara ini masih bergantung pada kondisi fisik para gadis dan kemampuan mereka untuk kentut, karena penyelenggara acara merahasiakan detail ini. 10. Kontes membalik meja teh dengan marah. Kompetisi Chabudai Kaishi yang telah berlangsung selama 12 tahun ini sangat cocok bagi mereka yang ingin melampiaskan amarah dan menghancurkan furnitur. Peserta harus meneriakkan frasa kemarahan, frustrasi, semangat, atau harapan sebelum melemparkan meja teh sejauh mungkin. Akan ada seorang wanita tua berpakaian memasak yang akan menepuk bahu kontestan dengan lembut dan menyuruh mereka berhenti. Itu juga merupakan isyarat bagi mereka untuk meneriakkan keinginan hati dan mengerahkan seluruh tenaga untuk melemparkan meja tersebut. Syaratnya akan ada ikan plastik yang diletakkan di atas meja, dan tujuannya adalah untuk melemparkan ikan tersebut sejauh mungkin.